Pada kesempatan ini kita akan membahas perhitungan varians dari suatu sampel dengan menggunakan pengkodean. Pengkodean itu bisa dilakukan dengan menjumlahkan pada suatu konstanta untuk masing-masing pengamatannya, atau juga bisa dilakukan dengan mengalikan masing-masing pengamatannya dengan suatu konstanta. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang pengkodean yang dilakukan dengan menjumlahkan masing-masing pengamatan dengan suatu konstanta. Jadi kalau kita punya pengamatan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, jadi ini adalah data asli kita, data awal kita. Ada kalanya untuk lebih mudah dalam menghitung data asli ini, kita lakukan pengkodean dengan menjumlahkannya dengan suatu konstanta. Kita anggap di sini kita jumlahkan dengan C. Jadi X1 kita jumlahkan dengan C, X2 dijumlahkan dengan C, dan seterusnya sampai Xn dijumlahkan dengan C. Lalu setiap pengamatan yang sudah dijumlahkan dengan suatu konstanta ini, kita misalkan dengan Y, yaitu Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn. Artinya kita punya Xi ditambah C sama dengan Yi. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang mencari rata-rata dengan menggunakan pengkodean. Pada bagian pertama, yaitu pengkodean dengan menjumlahkan dengan suatu konstanta, sama seperti yang kita lakukan di sini. Kalau kita sudah melakukan penjumlahan dengan suatu konstanta untuk masing-masing pengamatannya, kita akan punya Y barnya sama dengan X bar ditambah C. Teman-teman mungkin bisa lihat kembali ke video tersebut. Nah, jadi kita sudah punya ini. Kalau begitu, kita akan menghitung varians dari Y. Caranya kita lakukan dengan SY kuadrat atau varians dari Y sama dengan sigma YI dikurang Y bar dikuadratkan dengan I-nya dari 1 sampai N, kemudian dibagi dengan banyaknya pengamatan dikurangi 1 atau N dikurang 1. Ini sesuai dengan rumus pada definisi varians. Dan karena kita punya bahwa YI itu sama dengan XI ditambah C, atau Y1 sama dengan X1 ditambah C, Y2 sama dengan X2 ditambah C, dan seterusnya sampai Yn sama dengan Xn ditambah C, berarti kita punya YI di sini, kita bisa jabarkan di sini menjadi Xi ditambah C. Lalu karena kita punya Y bar itu sama dengan X bar ditambah C, berarti kita bisa tuliskan di sini minus Y bar itu sama saja dengan minus X bar ditambah C. Lalu kemudian kita kuadratkan karena di sini kuadrat, ya. Nah, kemudian dibagi dengan N-1. Lalu kita lanjutkan. Minus X bar itu sama dengan minus X bar, kemudian minus kali plus C atau minus 1 dikali plus C itu sama dengan minus C, sehingga kita punya Xi ditambah C dikurang X bar dikurang C. Lalu kita punya plus C dikurang C itu habis, sisanya kita punya Xi dikurangi dengan X bar, dan itu yang kita tuliskan di bagian ini. Jadi kita punya sigma Xi dikurangi X bar, karena di sini kuadrat maka di sini juga kita kuadratkan dengan I-nya dari 1 sampai N, lalu kita bagi dengan N-1. Kalau kita perhatikan, ini ternyata sudah kembali lagi ke definisi dari varians dari X, ya, karena Xi dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Berarti ini adalah varians dari X. Atau kita simbolkan atau kita tuliskan dengan Sx kuadrat. Berarti kita punya Sx kuadrat itu sama dengan Sy kuadrat. Jadi, kita bisa menghitung varians dari X. Setelah dilakukan pengkodean dan kita peroleh Y, kita bisa menghitung varians dari X tersebut dengan menghitung varians dari Y. Kalau kita sudah peroleh, maka varians dari X itu adalah sama saja dengan varians dari Y. Sebagaimana yang sudah kita tunjukkan di sini. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya di sini kita berikan
Kita punya suatu data dengan 5 pengamatan, yaitu X1 adalah 75, X2 adalah 76, dan seterusnya sampai X5 adalah 77. Tentu teman-teman, kalau kita ingin menghitung varians dari sampel ini, kita bisa menghitungnya langsung ya, dengan cara yang sudah kita jelaskan pada definisi varian sampel di video sebelumnya. Tapi di sini kita akan coba jumlahkan dengan suatu konstanta. Konstantanya misalnya adalah minus 75. Jadi X1 dijumlahkan dengan minus 75. X2 dijumlahkan dengan minus 75. Atau sama saja dengan dikurang ya. Jadi kita punya X1-nya 75, dikurangi dengan 75, hasilnya 0. X2-nya 76, dikurangi dengan 75, hasilnya 1. Kemudian X3-nya 74, dikurangi dengan 75, hasilnya adalah minus 1. Dan seterusnya, sampai ke pengamatan kelima setelah kita kodekan, kita kurangkan dengan 75, atau kita jumlahkan dengan minus 75, hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu kita akan peroleh rata-rata dari YI di sini, atau rata-rata dari Y, kita simbolkan dengan Y bar, adalah 1. Tentu teman-teman masih ingat, kita hitung dengan menjumlahkan seluruh Y, lalu kita bagi dengan banyaknya pengamatan. Kita jumlahkan 0 ditambah 1 adalah 1, ditambah dengan minus 1 adalah 0, ditambah 3 adalah 3, ditambah 2 adalah 5. Kemudian 5 kita bagi dengan 5, hasilnya 1, sehingga kita peroleh Y barnya adalah 1. Kenapa kita perlu Y bar? Karena kita akan menghitung varians yang mana di sini melibatkan Y bar. Dalam hal ini kita pakai rumus varians atau definisi varians ya, bukan teorema seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Tentu kalau menggunakan teorema itu juga sama saja ya. Nah, sehingga di sini kita akan menghitung YI dikurang Y bar dikuadratkan sebagai alat bantu ya. Karena kalau kita ingin menghitung varians dengan menggunakan definisi, maka kita akan menghitung sigma dari YI dikurang Y bar dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan 5 dikurang 1 atau banyaknya pengamatan dikurang 1. Dan karena kita butuh sigma dari YI dikurang Y bar kuadrat ini, jadi kita lakukan perhitungan dari YI dikurang Y bar dikuadratkan. YI-nya adalah 0, dikurangi dengan 1, kemudian kita kuadratkan. 0 dikurang 1 adalah minus 1, dikuadratkan adalah 1. 1 dikurangi 1 adalah 0, dikuadratkan hasilnya 0. Minus 1 dikurangi dengan 1, kemudian dikuadratkan adalah 4. 3 dikurangi dengan 1, 2 dikuadratkan adalah 4. 2 dikurangi 1 adalah 1, kemudian kita kuadratkan hasilnya 1. Ya, 1 di sini semua ini adalah rata-rata ya, teman-teman, Y bar. Nah, sekarang kita punya 10441. Kalau kita jumlahkan seluruhnya, hasilnya adalah 10. Dan 10 ini adalah sigma dari YI dikurang Y bar kuadrat. Jadi jumlahan dari YI dikurang Y bar kuadrat ini, mulai dari I-nya 1 sampai I-nya 5. Jadi sigma YI dikurang Y bar kuadrat dengan I-nya dari 1 sampai 5 itu adalah 10. Jadi ini yang kita peroleh dari tabel tersebut. Nah, kalau kita kembali ke rumus varians dari sampel untuk Y ini, berarti kita akan menghitung sigma YI dikurang Y bar kuadrat dengan I-nya dari 1 sampai 5 dibagi dengan banyaknya pengamatan dikurang 1 atau 5 dikurang 1. Kita peroleh, karena ini sudah kita miliki di tabel, berarti kita ambil langsung dari sini, 10. Dibagi dengan 5 dikurang 1 adalah 4. Jadi kita peroleh 10 per 4 sama dengan 5 per 2. Nah, kalau kita sudah peroleh varians dari Y 5 per 2, bagaimana kita menyimpulkan varians dari X? Karena kan masalah awal kita sebenarnya tadi X ya. Kita ingin mencari varians dari X, tapi mencarinya secara tidak langsung dengan menggunakan pengkodean yaitu Y.
Nah, sekarang setelah kita peroleh Y, bagaimana kita menyimpulkan si X? Ya, kita kembali ke sini. Karena kita ketahui bahwa Sx kuadrat itu sama saja dengan Sy kuadrat, ya kita bisa katakan di sini bahwa Sx kuadrat yang ingin kita cari kan sama saja dengan Sy kuadrat yang sudah kita peroleh. Berapa Sy kuadratnya? Hasilnya adalah 5/2. Jadi jawabannya adalah varians dari X atau Sx kuadrat adalah 5/2. Jadi ini dia jawabannya. Teman-teman bisa cek ini kalau ingin melakukan perhitungannya secara langsung, bisa teman-teman cek ya. Yaitu Sx kuadrat adalah sigma dari Xi dikurang X bar, kemudian dikuadratkan dengan I-nya dari 1 sampai ke 5 dibagi dengan 5 dikurang 1. Berarti kan teman-teman akan menghitung nanti 75 dikurangi dengan rata-ratanya. X barnya berapa ya? Saya belum hitung, teman-teman mungkin bisa hitung sendiri nanti. Kemudian dijumlahkan dengan yang kedua itu berapa? Nah, 76 dikurangi dengan rata-ratanya berapa, kemudian dikuadratkan dan seterusnya sampai nanti akan berakhir di 77 dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi kita punya di sini 77 dikurangi dengan rata-ratanya, kita kuadratkan. Lalu kita akan peroleh hasilnya berapa? Kemudian dibagi dengan 5 dikurang 1. Atau langsung saja kita tulis ya sebagai dibagi dengan 4. Nah, teman-teman akan membagi dengan 4. Kalau teman-teman lanjutkan, harusnya hasil akhirnya adalah 5/2. Artinya sama ya, dengan melakukan perhitungan secara langsung dengan data aslinya, atau dengan data yang sudah dikodekan, yaitu dengan menjumlahkan dengan suatu konstanta, hasilnya sama saja. Lantas apa gunanya? Gunanya adalah kalau kita menggunakan hasil dari pengkodean, teman-teman bisa perhatikan di sini, terkadang ya, tidak selalu, tapi terkadang pengkodean itu memudahkan perhitungan kita. Seperti di sini, alih-alih kita bekerja dengan angka 75, 76, 74, 78, dan 77, kita justru bekerja dengan angka 0, 1, min 1, 3, 2. Lebih kecil angkanya, sehingga perhitungannya lebih mudah. Jadi perhitungan dari Sy kuadrat ini lebih mudah, tapi hasil yang kita peroleh itu bisa berlaku juga untuk Sx kuadrat. Seperti itu teman-teman ya.